Shalom, shalom sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya Afiliano Fadalia dengan NIM 23101026. Di pertemuan kali ini, itu pertemuan ketiga tentang sejarah Gereja Katolik. Di sini kita membahas tentang pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Nah, apa-apa saja sih ini? Mari kita saksikan bersama. Oke, baiklah. Sini kolonialisme Portugis dan Spanyol itu berperan penting dalam penyebaran agama Katolik, terutama di Nusantara, yaitu Indonesia. Nah, dalam hal ini Portugis lebih dominan daripada Spanyol. Mengapa demikian? Kita saksikan, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Nah, Portugis mulai menjelajah dunia pada abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan penyebaran agama, yaitu agama Katolik. Nah, pada tahun 1511, mereka menaklukkan Malaka dan mulai menyebarkan agama Katolik di Nusantara dengan bantuan misionaris dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit. Nah, ini ada pun beberapa wilayah yang berpengaruh besar dari Portugis, antara lain Maluku, Timur, dan Flores, serta Solor. Nah, di Maluku, ini pos perdagangan di Ternate dan Ambon menjadi pusat penyebaran agama Katolik. Nah, situ terjadi pusat perdagangan dan situlah para misionaris masuk ke celah-celah untuk menyebarkan agama Katolik. Kemudian di Timur dan Flores, ini agama Katolik berkembang pesat berkait misionaris Yesuit dan Dominikan yang masih bertahan hingga saat ini. Nah, jadi dari awalnya penyebaran agama Katolik di Timur dan Flores hingga saat ini masih bertahan gitu. Kemudian di Solor, nah Portugis mendirikan benteng dan gereja sebagai pusat penyebaran Katolik. Nah di situ kuat kekuasaan Portugis tadi gitu di Solor. Tokoh penting dalam penyebaran misi ini adalah Santo Franciscus Xaverius, itu pada tahun 1506 sampai 1552, yang membaptis banyak penduduk di Maluku. Nah, dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara, termasuk pendirian gereja-gereja pertama, penerjemahan dalam bahasa lokal, serta komunitas Katolik yang bertahan meskipun Portugis mendiami maksudnya kemudian Portugis itu diusir oleh Belanda yang berhaluan Protestan. Nah, begitu. Kemudian kita masuk ke pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Spanyol juga menyebarkan agama Katolik di Nusantara. Sebagian besar dari kolonialisme terutama setelah perjanjian Tordesillas itu pada tahun 1494, yang dimana membagi dunia antara Spanyol dan Portugis. Namun pengaruh Spanyol di Nusantara ini terbatas karena persaingan dengan Portugis dan juga Belanda. Nah, Spanyol ini sempat hadir di Maluku Utara atau di Tidore pada abad ke-16, tapi tidak menimbulkan pengaruh atau dampak seperti itu. Nah, justru sebagian besar keberhasilan misi Katolik Spanyol ini terlihat di Filipina. Nah, di mana agama Katolik masih dominan hingga saat ini gitu. Jadi dampak penyebaran agama Katolik itu justru ada di Filipina dan bertahan hingga saat ini gitu. Nah, jadi kesimpulan dari semua itu adalah Portugis lebih berperan dalam penyebaran Katolik di Nusantara dibandingkan dengan Spanyol. Kehadiran Portugis membawa misionaris Katolik ke Maluku, Timur, dan Flores yang hingga kini masih berpusat menjadi pusat gitu kan, menjadi pusat komunitas Katolik di Indonesia. Nah, namun setelah kedatangan Belanda yang berhaluan Protestan, itu penyebarannya sedikit mengalami tantangan gitu kan, mengalami tantangan bagi para misionaris dari Portugis ini kan. Namun setelah tantangan itu berlalu, itu pada abad ke-19 ini para misionaris bangkit kembali begitu. Oke, sekian penjelasan mengenai pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi penyebaran agama Katolik di Nusantara dalam pertemuan ketiga ini. Di sini saya ingin mengucapkan seperti biasa, maaf bila ada salah kata pengucapan dalam penjelasan tadi. Sekian dan terima kasih.